Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome back to Akar Channel. Oke kawan-kawan semuanya, hari ini saya akan coba mendengarkan cerita pengalaman dari warga DKI Jakarta. Dan saya coba mendengarkan cerita beliau bagaimana kondisi realnya yang ada di lingkungannya. Merasa baikan harus masuk kantor karena di kantor ada rapid test. Jadi akunya pergi ikut rapid test dilakuin jam 10 pagi. Setelah rapid test ternyata orang yang bersama saya dari pagi sudah melakukan aktivitas bareng. Apa ya istilahnya, saya itu menyentuh surat yang dipegang oleh rekan saya. Nah, rekan saya ini siangnya ketahuan kalau dia positif. Jadi kawan-kawan semuanya, tonton video ini sampai habis agar tidak salah paham. Thank you, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wabarakatuh, sahabat Akar Channel dimanapun berada. Kenalin, nama aku Titik Aroma. Saat ini salah satu warga DKI Jakarta yang ikut merasakan kondisi gentingnya pandemi corona ini. Aku mau cerita aja pengalaman di sekitar aku sih, yang terjadi di aku. Jadi sebelumnya aku udah ikut rapid test di lingkungan kantor. Alhamdulillah kantor aku ngadain rapid test itu dan alhamdulillah akunya negatif. Alhamdulillah. Cuman untuk ke tes itu sebenarnya aku sendiri mengalami kekhawatiran karena 1 minggu sebelum itu aku kena demam berdarah yang mengharuskan aku untuk mau tidak mau aku itu terlibat dalam situasi harus ke rumah sakit. Yang namanya sakit ya jadinya harus ke rumah sakit ya kan. Karena demam berdarah itu juga lumayan bahaya kalau kita biarin aja di rumah. Nah, masalahnya adalah lingkungan sekitar udah menjudge aku kalau aku itu bukan DB, tapi aku itu terjangkit virus ini. Karena ya memang dari gejala-gejalanya itu mendekati, mulai demam tinggi, kemudian juga ya sesak sih. Cuman aku pikir mungkin karena aku panik kemarin itu. Jadi selama sakit bolak-balik ke rumah sakit di daerah Jaksel, ada 2 rumah sakit. Pertama di rumah sakit yang RSUD biasa, habis itu karena DB-nya agak sedikit lumayan bahaya. Pertama adik aku yang kena, aku yang jagain, terus aku juga yang setelah itu aku yang kena juga. Nah setelah itu aku beraniin diri, udah merasa baikan harus masuk kantor karena di kantor ada rapid test. Jadi akunya pergi ikut rapid test dilakuin jam 10 pagi. Nah menunggu untuk jam 10 ini saya itu celakanya melakukan aktivitas seperti biasa. Dan virus ini memang benar-benar bahaya ya, dan kita tuh nggak tahu itunya tuh gejalanya tuh apa tuh nggak tahu. Karena setelah rapid test ternyata orang yang bersama saya dari pagi sudah melakukan aktivitas bareng. Ya kita memang sudah membatasi gerak, membatasi jarak, cuman tetap aja yang namanya kalau dalam lingkungan kerja itu kan ada surat menyurat. Nah surat menyurat itu kita tetap laksanain, dan itu apa ya istilahnya, saya itu menyentuh surat yang dipegang oleh rekan saya. Nah rekan saya ini siangnya ketahuan kalau dia positif. Ya otomatis tangan saya ya udah terpapar gitu. Walaupun kita udah cuci tangan, cuman kan kita tetap aja namanya rasa khawatir itu kan tetap ada. Jadi prosedur dari rapid test itu
Kalau kita positif dari rapid test itu, kita akan dihubungi untuk tes lagi. Untuk tes lagi di tempat, tetap rapid test lagi di tempat, memastikan kalau benar-benar kita itu positif. Kan kalau positif garisnya nanti 2. Nah, kalau hasil kedua positif, maka kita akan mendapatkan surat rujukan ke rumah sakit yang dituju. Rumah sakit yang dituju ini itu ada kerjasamanya sih, dan di Jakarta sendiri itu udah menyebar, ada 8 rumah sakit besar yang ditujukan untuk COVID. Dan itu kita akan dites juga. Jadi kalau kita udah positif rapid, kita akan tes lagi, namanya swab test. Nah, itu hasilnya menunggu 3-7 hari. Kalau rapid test kan cepet, 15 menit udah keluar hasilnya. Alhamdulillah saya negatif, cuman celakanya setelah itu saya jadi ODP, orang dalam pengawasan, karena sebelumnya sudah berinteraksi dengan orang yang positif. Jadi dari rapid test kemarin, direktorat saya itu ada 60-an orang. Kita kemarin itu satu dirjen sih kalau nggak salah, satu gedung itu kita dites. Nah, itu yang positif ada 8 orang, 4 orang diantaranya itu adalah orang kantor aku, dan 2 dari 4 itu adalah orang ruangan aku. Nah, jadi mau tidak mau mengharuskan ya saya ODP sekarang, dan nanti juga 10 hari lagi saya akan tes lagi. Nah, situasi di Jakarta ini sendiri teman-teman, ini tuh bisa dibilang Jakarta itu udah genting. Kenapa genting? Karena aktivitas di tempat-tempat ibadah ini udah ditiadakan. Tidak ada lagi sholat Jumat, tidak ada lagi sholat berjamaah di masjid. Jadi kita memang benar-benar di rumah, dan kebetulan saya tinggal di Jakarta Selatan, yang itu juga salah satu daerah yang penyebarannya cukup cepat, karena banyak pasien itu juga dari Jakarta Selatan. Sampai detik ini tadi dicek itu ada 2092 pasien positif, 1000-nya lebih itu kan dari DKI Jakarta. Nah, jadi gimana Jakarta itu nggak jadi daerah red zone? Orang yang kenanya aja udah 50% yang kena di Indonesia itu udah di Jakarta gitu. Karena Jakarta ini merupakan ya jendelanya Indonesia, orang datang ke Jakarta gitu, ngapain kegiatan kenegaraan, kegiatan dari luar. Orang-orang luar itu taunya kan Jakarta gitu. Nah, di sini sendiri itu untuk kondisi jalanan, ya di sini udah sepi, jalanan udah sepi, aktivitas udah mulai dibatasi. Cuman kayak pekerja harian lepas yang kayak tukang bangunan, ojol itu masih beroperasi di sini. Jadi sebenarnya serba salah juga sih di kondisi kayak gini. Bagusnya itu memang kita nggak usah kemana-mana, kita ngebantu pemerintah dengan bertahan di rumah. Kita stay aja di rumah, mengkarantina diri kita sendiri. Ya, tapi balik lagi kebutuhan ekonomi, karena tidak semua orang punya tabungan yang cukup, punya penghasilan yang cukup, digaji sama pemerintah, atau savingnya mereka banyak lah istilahnya gitu. Nah, bagi orang-orang yang kayak saya yang ekonomi menengah ke bawah ini, ya mengharuskan kita mau tidak mau harus tetap kerja. Dan sebenarnya keberadaan mereka ini juga ngebantu kita. Contohnya kayak tukang ojek atau ojek online, tukang sayur, warteg segala macam, mereka buka itu ngebantu kita, karena untuk kita beli sayur pun itu udah susah, udah banyak toko yang tutup, udah banyak sembako juga udah habis karena kemarin sempat ada panic buying di sini. Jadi ya horor kondisi sekarang tuh. Kalau dibilang horor ya horor, serem ya serem gitu. Cuman ya mau tidak mau aktivitas ekonomi itu tetap berjalan, dan mungkin itulah kenapa kita belum lockdown sampai sekarang, belum lockdown, karena solusi yang bagus itu memang lockdown sih. Cuman kesiapan untuk lockdown itu tidak mudah, karena harus banyak yang harus disiapin. Karena kalau kita udah lockdown, kita benar-benar nggak bisa keluar lagi, kita udah benar-benar harus di rumah aja gitu. Nah, sekarang ini dengan kita berada stay at home, itu memang
kita ngebantu pemerintah di sisi lain. Kita bisa melandaikan kurva dari COVID-19 ini sendiri. Jadi kita juga ngebantu yang di rumah sakit, karena memang benar-benar tenaga medis itu dibilang kurang, tenaga medis itu kurang dengan pasien yang tidak hanya COVID, bolak-balik. Saya juga mungkin kalau jadi tenaga kesehatan mungkin tidak akan sanggup memang. Jadi sangat salut untuk tenaga kesehatan dan buat sahabat Akar semuanya. Marilah kita bantu pemerintah. Ya, pemerintah mengusahakan yang terbaik tentu untuk rakyatnya. Jadi kita tetap aja di rumah, jaga kesehatan. Mohon deh untuk sekarang ini kalau bisa jangan sakit dulu, karena yaitu kalau kondisi imun kita lemah, itu virus gampang masuk gitu. Dan untuk ngebatasin itu semua, kalau kita di Jakarta itu selain kita dirumahkan, para pekerja juga udah pada dirumahkan. Ada yang dirumahkan dengan tetap digaji. Kalau kayak pegawai ya mereka tetap digaji ya kan. Cuman kalau kayak kita ini ya ada yang dirumahkan tanpa gaji juga ada. Cuman ya solusi terbaik saat ini adalah dengan dirumahkan. Karena itu ya kita ngebantu supaya penyebarannya tidak semakin itu aja. Sekarang di sini benar-benar genting, jalanan itu suaranya itu udah ambulan itu ya kita sih mikirnya kalau di rumah ya kalau nggak bawa jenazah ya bawa pasien. Alhamdulillahnya masjid di tempat aku tuh masih ada aktivitas. Kalau kayak untuk azan itu masih ada sih, alhamdulillah masih ada. Nah jadi gitu teman-teman. Jadi stay safe semuanya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai hand sanitizer. Kalau hand sanitizer mahal dijual ya udah, cuci tangan itu yang lebih bagus itu adalah cuci tangan dengan air yang mengalir. Tetap jaga kesehatan, jaga iman dan jaga imun tentunya, karena teman-teman ini tuh udah di tahap yang bahaya. Virus ini nggak main-main loh, kita nggak bisa ngelihat virus ini ukuran kecil nanometer, cuman dia bisa menggemparkan seluruh dunia. Wuhan pernah chaos, Amerika, Italia, dan jangan sampai kejadian ini terjadi di Indonesia. Jadi mari kita sama-sama lawan corona. Tidak ada yang salah di sini. Kita udah nggak saatnya untuk menyalahkan pemerintah, harusnya gini-gini. Pemerintah udah melakukan yang terbaik, dan kita sebagai masyarakat, sebagai rakyatnya, ayo kita juga sama-sama harus bisa ngelawan si virus ini. Percaya aja, semua pasti akan berlalu. Setiap kejadian juga akan ada hikmahnya. Mungkin Tuhan mau kita lebih introspeksi diri lagi mungkin ya. Jadi menyadarkan banget buat kita kalau kita ini manusia ya, kita itu tidak ada apa-apanya dengan ciptaan Tuhan. Sekali Tuhan nyentil kita dengan virus ukuran nano kayak gini, semua dunia bisa geger kan. Jadi stay safe everyone, dan saya percaya Indonesia itu masyarakatnya kompak. Kita bisa ngelawan si virus ini bersama-sama. Kalau ada apa-apa, teman-teman jangan ragu buat menghubungin rumah sakit terdekat. Insya Allah tenaga medis Indonesia, para pahlawan kita udah punya bekal yang cukup untuk ngebantu kita. Kalau kita di rumah bisa ngebantu tenaga medis, bisa membantu pemerintah, bisa memperlambat laju penyebaran, kenapa tidak? Tapi tetap kita harus jaga-jaga. Kondisi udah serawan itu di sini, di Jakarta khususnya udah jadi zona merah. Semoga teman-teman bisa tetap semangat dengan kondisi kayak gini, dan jangan anggap remeh virus ini. Semoga kedepannya Indonesia lebih baik lagi, dan
kita bisa menyambut Ramadan dengan tenang, beraktivitas, melakukan ibadah bulan Ramadan seperti biasanya. Semoga virus ini cepat berlalu. Itu aja sih, terima kasih. Stay safe everyone. Assalamualaikum. Oke kawan-kawan semuanya, itulah tadi cerita dari salah satu warga DKI Jakarta yang merasakan bagaimana gentingnya suasana virus corona di ibu kota. Dan sampai dengan hari ini, virus corona tersebut sudah sampai ke daerah. Dan untuk seluruh Indonesia sudah menjangkit ke 2.272 orang yang positif, dan yang sudah sembuh 162 orang, serta yang sudah meninggal 198 orang. Oleh karena itu tentunya ini bukan lagi virus yang main-main. Ini bukan lagi pandemik yang hanya di luar negeri menjangkiti, tetapi ini sudah masuk ke Indonesia dan sudah sangat membahayakan. Tentunya mari kita jaga kesehatan. Mari kita laksanakan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh pemerintah. Mari kita terapkan hidup PHBS, berlaku hidup bersih dan sehat, agar kita tidak terinfeksi oleh virus corona ini. Jadi tambahan, untuk Maradu Komisi Solpot na adong di luar Tapanuli Selatan, na adong di Padang Lawas khususnya, mari mahita sama-sama menjago agar tidak terjangkit, also ulang terjangkit virus coronaon. Apalagi informasi na dapat siyon media sosial menyogoton madung menjadi satu hal na sangat besar masalah virus coronaon di luar Tapanuli Selatan, khususnya di Padang Sidimpuan madung dibain wali kota peraturan na bahwasana Padang Sidimpuan mandung menjadi darurat coronavirus. Padang Sidimpuan Rabdohot Kabupaten Padang Lawas indah terlalu dao, sekitaran perjalanan 3 sampai 4 jam maya donok doi. Apalagi hala kita di Padang Lawas na bahak doi di sekolah di Padang Sidimpuan, dan Rabjuo na bahak doi aktivitasnya di Padang Sidimpuan. Jadi mari mahita sudena menerapkan berlaku hidup sehat, berlaku hidup bersih dan sehat, berlaku seperti yang sudah namandung didokon oleh pemerintah setempat, pemerintahan nita angso ulang terjangkit virus coronaon. Anggo mandung terjangkit virus coronaon, nasatak dogorakna, indah bisa diligi, indah bisa dijenguk, sada-sada iamia, sosak napas, menderita mah. Apalagi nung positif, pas waktu makubur konna halak-halak rumah sakit mina bisa mengadiginna. Sebagai keluarga indah bisa maliginna arana jauh jarakna, nama kubur konna langsung pesion rumah sakit, nama menggunakan alat pelindung atau APD langsung sion rumah sakit mangkubur kon mamandionna. Indah bisa hita maliginna anggo mandung positif corona. Jadi tumarado Komisi Solpot rap-rap mahita sudena, bersama-sama mahita sudena, anso ulang terjangkit virus corona. Sesuai rabdohot arahan di pemerintah, kita jago jarak minimal 1 meter, memakai masker agar anso ulang terjangkit virus on tu badan nita. Kita jago imunitas ni tubuh nita, marjomur sion jam 9 sampai tu jam 11, anso ulang terjangkit virus corona hita. Arana dengan marjomur hita, imunitas di tubuh nita semakin kuat dan semakin bisa menghadapi setiap segala penyakit na dong na gedro tu bagasan ni tubuh nita. Jadi mungkin itu saja tadi sepintas untuk wilayah saya di wilayah Tapanuli Selatan, khususnya di Kabupaten Padang Lawas, agar semuanya kita bersama-sama menjaga diri, menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat, agar kita terhindar dari yang namanya COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 atau juga disebut dengan Corona Wuhan atau virus Wuhan karena berasal dari wilayah Wuhan. Jadi terima kasih.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.